Hidup adalah sebuah game. Mengapa perlu memisahkan hidup dengan sebuah game? Karena kita seringkali lalai dengan kehidupan ini. Permisalan ini dimaksudkan agar kita bisa melihat kehidupan dengan lebih utuh. Mengapa kita senang bermain game? Riset menyatakan 90% pengguna internet suka bermain game. Ada yang memang pemain game serius yang sulit, ada juga pemain game yang sederhana sekadar pengisi waktu. Walaupun sekadarnya, tapi banyak orang hampir setiap hari bermain game. Apa yang kita dapatkan dari bermain game? Hal yang utama tentu kita mendapatkan hiburan. Tapi bukan hanya sekadar hiburan, melainkan kita ikut terlibat dalam prosesnya. Orang yang bermain game tentu bukanlah mereka yang pemalas dan takut tantangan. Mereka tetap ingin meraih sesuatu dalam sisi lain kehidupannya. Persamaan hidup dengan game, menjalani hidup dan bermain game sama-sama sebuah tantangan yang sebetulnya menarik. Hanya saja orang cenderung lebih bersemangat bermain game karena tentu game dibuat lebih mudah dan menarik secara audio dan visual. Tapi keduanya sama-sama memiliki target yang harus diraih, juga ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi. Apa perbedaan antara hidup dengan game? Walaupun hidup semisal sebuah game, tapi tentu hidup tidak memiliki restart seperti dalam game. Ketika kita gagal dalam suatu game, kita bisa mengulangi memainkannya dari awal. Kita juga tidak bisa memilih kehidupan yang kita mau, seringkali kita terpaksa menjalaninya. Aturan dalam kehidupan juga sangat banyak dan kompleks. Benarkah hidup hanya permainan? Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Apa makna dari ayat ini? Apakah ini berarti kita boleh bermain-main saja dalam hidup? Tentu tidak seperti itu. Ayat ini membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Menurut Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini seperti sebuah permainan dan senda gurau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Hidup ini serius. Mengapa begitu? Karena semua perilaku kita akan dihisap atau dinilai. Semua hal yang kita lakukan akan mempengaruhi masa depan kehidupan akhirat kita. Tapi jangan salah kaprah juga mengabaikan kehidupan dunia demi akhirat. Bagaimana mungkin? Jelas tidak bisa. Karena kehidupan dunia adalah satu-satunya jalan untuk meraih kehidupan akhirat. Maka kehidupan dunia ini sungguh berarti. Kita harus menjalani kehidupan di dunia dengan sungguh-sungguh. Hidup adalah sebuah game yang tidak bisa kita pilih dan hindari, seperti sebuah game yang punya tujuan yang harus diraih, aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pemain, dan narator atau pemandu game yang pasti muncul dan menceritakan situasi yang harus dihadapi oleh setiap pemain. Kehidupan pun seperti itu, ada tujuan, aturan, dan pemandunya. Kita tidak bisa memilih jenis kehidupan yang harus dijalani dan menghindarinya. Mau tidak mau, kita harus menghadapinya. Al-Quran adalah manual dalam menjalani kehidupan. Ia, pencipta kita, seperti kreator game, tidak mungkin membiarkan para pemainnya kebingungan dan kehilangan arah. Selalu ada aturan yang jelas dan hint yang bertebaran asal kita berusaha mencari, mengungkap, dan memahaminya. Selama kita menjalani kehidupan dengan terus berusaha membaca, memahami, dan menjalani Al-Quran, maka hidup kita bisa dijalani dengan baik dan benar. Kehidupan adalah game yang harus kita menangkan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan setiap manusia gagal dan kalah. Itulah mengapa Dia menurunkan Al-Quran pada seluruh manusia. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.